Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Hastami, pengajar dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang otot-otot di regio glutea. Regio glutea terletak di bagian posterior, yaitu perbatasan antara regio femur atau paha dan regio dorsum atau punggung. Nah, ada 9 otot atau 9 muskuli pada regio glutea. Untuk mudahnya, bolehlah kita singkat menjadi gluten GPO-Q. Saya ulangi, gluten GPO-Q. Ya, gluten singkatan dari musculus gluteus. Musculus gluteus terdiri dari 3 musculus, yaitu musculus gluteus maximus yang paling besar, kemudian musculus gluteus medius di bagian paling atas, dan musculus gluteus minimus yang ada di sebelah anteriornya. Kemudian yang kedua adalah ten. Ten singkatan dari musculus tensor fascia latae. Musculus ini terletak di sebelah lateral. Selanjutnya GPO-Q. G singkatan dari musculus gemellus superior dan musculus gemellus inferior. Untuk P singkatan dari musculus piriformis, sedangkan O adalah musculus obturator internus. Selanjutnya yang terakhir adalah Q, yaitu musculus quadratus femoris. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persarafannya. Untuk mudahnya, saya akan menggunakan singkatan GLU untuk musculus gluteus dan TEN untuk musculus tensor fascia latae. Musculus gluteus dan tensor fascia latae dipersarafi oleh nervus gluteus superior, kecuali musculus gluteus maximus. Musculus gluteus maximus dipersarafi oleh nervus gluteus inferior karena posisinya di bagian bawah. Muskuli lainnya diinervasi oleh plexus sacralis, kecuali musculus piriformis yang membentang tepat di tengah-tengah regio glutea, yaitu oleh nervus sacralis 1 dan 2. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi ototnya. Ingat, ototnya singkatannya gluten GPO-Q. Musculus GPO-Q berfungsi untuk rotasi lateral tungkai atas, sedangkan musculus gluteus medius dan minimus untuk abduksi tungkai atas dan untuk mengangkat pelvis pada saat berjalan. Khusus untuk musculus gluteus maximus berfungsi untuk ekstensi dan rotasi lateral tungkai atas, serta melalui tractus iliotibialis. Otot musculus gluteus maximus ini berfungsi untuk mengekstensikan artikulasio genu atau sendi lutut. Nah, bagaimana dengan musculus tensor fascia latae? Musculus tensor fascia latae berfungsi untuk membantu musculus gluteus maximus mengekstensikan sendi lutut. Nah, kemudian untuk insersio dari otot regio glutea sebagian besar pada trochanter mayor dari os femur atau kita sebut trochanter mayor femoris, kecuali musculus gluteus maximus, musculus tensor fascia latae, dan musculus quadratus femoris. Nah, marilah kita teliti satu persatu untuk musculus gluteus maximus dan tensor fascia latae. Tadi fungsinya adalah bersama-sama mengekstensikan regio genu karena keduanya berinsersi di tractus iliotibialis yang mengikat dengan artikulasio genu. Dan khusus untuk musculus gluteus maximus, dia juga berinsersi pada tuberositas glutea femoris. Nah, sedangkan musculus quadratus femoris dia berinsersi di tuberculum quadratum femoris. Oke, selanjutnya untuk origonya atau tempat perlekatan di bagian proksimalnya berturut-turut, yaitu pada bagian permukaan luar dari os ilium.
Nah, berturut-turut dari belakang ke depan adalah musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius, dan musculus gluteus minimus. Nah, sedangkan di bagian anteriornya di ujung dan sepanjang perlekatan di crista iliaca ada musculus tensor fascia latae yang memanjang di sebelah lateral. Sedangkan untuk si kembar gemellus superior dan gemellus inferior secara berturut-turut, untuk gemellus yang superior dia berorigo di spina ischiadica, sedangkan untuk sang adik gemellus inferior berada di bagian inferiornya yaitu di tuber ischiadicum bersama denganku yaitu quadratus femoris. Sedangkan untuk P musculus piriformis karena bentuknya seperti kipas, dia berada di sepanjang permukaan depan dari os sacrum. Sedangkan untuk musculus obturator internus sesuai dengan namanya yaitu pada permukaan dalam dari membrana obturatoria. Membrana obturatoria ini akan melekat pada foramen obturatoria dari os coccyx. Sekian dari saya, terima kasih.